Kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita akan bersama mendengarkan firman Allah. Dan firman Allah terambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat yang. Sekali lagi, pembacaan firman Allah terambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 mulai. Saya baca, saudara ikuti di tempat saudara masing-masing. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakap. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Sekali lagi saya mau ulangi ayat ini. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Sampai di situ saja pembacaannya. Firman Allah dan bagian yang lain kita akan ikuti sebentar. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana saja saudara berada dan dapat menangkap siaran ini. Pagi ini saya akan berkhotbah dari satu tema, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kalimat atau ungkapan "tenanglah, aku ini, jangan takut" muncul dari Yesus sendiri saat murid-murid sedang mengalami kegalauan, kecemasan, ketakutan yang sangat luar biasa. Ada dua hal yang membuat sehingga murid-murid ini menjadi takut, cemas, dan khawatir. Yang pertama adalah ayat 24 dalam pembacaan kita berkata, angin sakal yang membuat perahu mereka terombang-ambing. Angin sakal yang menimpa perahu dari murid-murid membuat gelombang besar, dan otomatis keadaan dari murid-murid berada dalam kecemasan. Siapa tidak akan takut tengah malam ada angin sakal, angin besar, angin yang sering membahayakan para nelayan yang ada pada saat itu. Bukan hanya itu, yang kedua yang membuat murid-murid menjadi takut, cemas adalah tiba-tiba kehadiran Yesus berjalan di atas air. Bagi mereka ketika melihat hal ini, mereka berkata, "Itu hantu." Dan memang pasti akan menakutkan. Itu sebabnya tidak heran kalau Alkitab berkata mereka berteriak-teriak ketakutan akibat munculnya seseorang yang sebenarnya itu adalah Yesus. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, akibat dari dua hal tersebut, para murid menjadi
takut, menjadi cemas, gelisah, dan mereka menjadi tidak tenang. Namun dalam situasi yang seperti ini, Yesus berkata kepada mereka yang sedang dalam ketakutan dan kecemasan itu, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saya percaya kalimat atau pernyataan yang disampaikan oleh Yesus adalah kalimat yang sangat-sangat menyejukkan dan memberikan pengharapan bagi mereka. Sekalipun mereka belum 100% mempercayai bahwa yang berkata itu adalah Yesus. Yesus tahu mereka sedang berada dalam ketidaktenangan. Yesus tahu mereka sedang berada di dalam ketakutan karena mereka berteriak-teriak. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mereka membutuhkan ketenangan. Ketenangan sangat didambakan. Ketenangan sangat diharapkan oleh murid-murid yang sedang dalam ketakutan, yang sedang dalam kegalauan, yang sedang dalam kecemasan. Dan bukan hanya mereka, kita juga yang sedang hidup di hari-hari ini, sadar ataupun tidak sadar, kita semua sedang berada dalam kegalauan, ketakutan, kecemasan. Bukan karena kita berada di satu perahu atau kapal yang ada gelombang yang sedang menerpa kapal itu, tetapi karena adanya pandemi COVID-19 yang sangat berbahaya, yang sudah menelan banyak korban. Dan data terakhir tadi pagi menyatakan bahwa di dunia ini yang positif terinfeksi virus corona ini 3.478.748 jiwa. Bukan kecil jumlahnya, hampir 3,5 juta orang di dunia ini yang terinfeksi dengan virus corona. Yang meninggal akibat virus ini, catatan terakhir, 244.464 jiwa. Luar biasa. Ini dunia. Sementara di Indonesia yang terinfeksi virus corona ini sudah berjumlah 10.843 orang. Dan yang meninggal sudah 831 orang. Dari hari ke hari terjadi satu peningkatan. Bahkan saudara yang terkasih, Makassar sudah termasuk ranking 5 dari penyebaran virus corona. Di luar Jawa, Makassar menjadi ranking yang kelima. Bahkan berita yang terakhir bahwa Makassar akan menjadi tempat penyebaran yang luar biasa virus corona ini. Khususnya di Makassar yang terinfeksi sudah 577 orang, yang meninggal 40 orang akibat karena virus. Jelas sekali bahwa ini sangat menakutkan. Ini ada gelombang yang besar sedang melanda dunia ini, termasuk kita yang ada di Makassar dan sekitarnya. Akibatnya, saudara terkasih,
pemerintah harus menerapkan yang kita kenal dengan pembatasan sosial berskala besar, termasuk kita yang ada di Makassar dan di beberapa tempat yang ada di Indonesia ini, dengan maksud untuk memutus penyebaran COVID-19. Namun masih banyak masyarakat yang belum menyadari, sehingga tidak mau patuh pada aturan yang telah diberikan. Dampak daripada COVID-19 ini tidak hanya kepada kesehatan manusia, tetapi ini juga sudah berimbas pada perekonomian dunia. Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani, kemarin mengatakan, dalam 3 bulan terakhir ini, pengaruh COVID-19 telah menyapu perekonomian dunia. Tidak ada satu negara di dunia ini yang tidak mengalami krisis perekonomian akibat karena COVID-19. Terjadi banyak karyawan di PHK, banyak karyawan dirumahkan, dan bukan cuma itu, keamanan menjadi tidak kondusif. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, semua ini ibarat ada gelombang yang sedang menerpa kehidupan bangsa ini, kehidupan kota ini, sehingga manusia menjadi tidak tenang. Manusia menjadi galau, gelisah, bingung dalam menghadapi situasi. Banyak orang berpikir dan berpendapat bahwa apabila banyak uang pasti akan tenang. Apabila punya kekayaan banyak, harta banyak, pasti akan tenang. Di tengah situasi seperti ini, orang boleh punya banyak uang, tidak bisa kemana-mana, dan sebagainya. Ternyata uang banyak, harta banyak, dalam kondisi-kondisi tertentu tidak menjamin ketenangan. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, timbul satu pertanyaan untuk kita. Jika demikian, apa yang membuat manusia bisa mendapatkan ketenangan? Apa yang bisa membuat supaya manusia menjadi tenang di tengah situasi seperti sekarang ini? Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pagi ini kita akan melihat dalam firman Allah beberapa hal yang membuat manusia menjadi tenang. Yang pertama adalah hidup dekat dengan Allah. Pertama, ini penting, hidup dekat dengan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus pernah berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang berbeban berat, aku akan memberikan ketenangan padamu. Artinya, ketenangan itu ada pada Yesus, ada pada Tuhan. Kalau andai kata kita mau mengalami ketenangan itu, meresponi apa yang Yesus katakan, marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat. Saya percaya apa yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini merupakan beban yang sangat berat dalam kehidupan kita manusia. Tetapi apabila kita mau mengikuti apa yang menjadi apa yang disampaikan Yesus, marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat, aku memberikan kelegaan padamu. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, dalam Mazmur 62 ayat 2
dan ayat 3 berkata seperti ini. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat ayat 2. Dinaikkan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota betengku, aku tidak akan goyah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Allah jelas mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Atau dapat dikatakan bahwa di luar Allah kita tidak akan mendapat ketenangan. Berapa banyak orang sekarang ini membutuhkan ketenangan dengan berbagai cara supaya dia bisa mendapatkan ketenangan. Tapi saya mau katakan pagi ini sesuai dengan firman Allah, ketenangan itu akan kita dapatkan apabila kita dekat dengan Allah. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, Daud seorang raja, sudah pasti ia banyak harta, dia banyak uang. Bahkan bukan cuma itu, seorang raja pasti ada pengawalan, dan secara manusia pasti dia akan aman dan akan tenang. Namun pernyataan Daud hanya dekat Allah saja aku tenang, ini menunjukkan bahwa ketenangan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup dalam dekat dengan Allah? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hidup dekat dengan Allah adalah hidup bergaul dekat dengan Allah. Misalnya, bercakap-cakap dengan Allah melalui doa kita. Salah satu cara untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, yaitu kita memiliki waktu khusus untuk berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ada ketenangan di dalamnya. Membaca, mendengar firman Allah, itu juga akan memberikan ketenangan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu yang dimaksud oleh Daud. Hidup dekat dengan Allah akan mendatangkan ketenangan. Sebab Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Daud, walaupun ia seorang raja, sibuk dengan segala kegiatan-kegiatannya, namun Daud setiap pagi dia harus menyisihkan waktu untuk berdoa. Mazmur 88 ayat 14 berkata begini. Mazmur 88 ayat 14. Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu. Saudara yang terkasih, waktu pagi doaku naik di hadapan. Ini menunjukkan bahwa Daud ini seorang yang dekat dengan Tuhan. Setiap pagi, kata firman Allah, dia selalu datang kepada Tuhan dalam doa. Sesibuk-sibuknya dia, secapek-capeknya dia, tetapi dia punya waktu khusus mendekatkan diri kepada Allah melalui doa tiap pagi. Dan kalau kita lihat kehidupan Yesus selama dia berada dalam dunia ini, dia tidak pernah melalaikan doa pagi. Itu penting. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita bisa menyisihkan waktu untuk berdoa tiap pagi sebelum kita memulai aktivitas kita,
kita akan mengalami ketenangan. Selain daripada itu Bapak Ibu, firman Allah berkata, Daud ini seorang yang suka menyisihkan waktu tengah malam, bangun dan bersyukur kepada Tuhan. Kita lihat Mazmur 119 ayat 62 berkata begini. Mazmur 119 ayat 62. Ayat 62. Mazmur 119 ayat 62. Di dalam ayat itu mengatakan bahwa tengah malam Daud bangun dan bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, tengah malam adalah waktu enak orang tidur, tapi justru Alkitab berkata, Daud tengah malam, ia bangun bersyukur kepada Tuhan. Luar biasa. Dia membangun hubungan kedekatan dengan Allah. Dia hanya berkata, terima kasih Tuhan buat pemeliharaan sepanjang hari yang telah berlalu. Buat berkat-berkat Tuhan dan lain sebagainya. Kata firman Allah, tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukum-Mu yang ada. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita mau mengalami ketenangan dari Tuhan, maka kita harus hidup dekat dengan Allah. Kiranya kita menyisihkan waktu dengan Allah di dalam berdoa, membaca firman, dan kita berpuasa. Apalagi hari-hari ini banyak waktu yang Tuhan berikan untuk kita, supaya kita jangan sampai mengabaikan kesempatan yang Tuhan beri untuk hidup dekat dengan Allah. Hal yang kedua yang membuat manusia bisa hidup dalam ketenangan selain hidup dekat dengan Allah, yang kedua adalah hidup dalam kebenaran. Yesaya 32 ayat 17 berkata seperti ini. Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, firman Allah mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman. 3 hal yang disebutkan di sini, damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman, adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh kita hari-hari. Hal ini akan terwujud dalam kehidupan kita secara pribadi dan di dalam berbangsa dan bernegara apabila ada kebenaran di dalam. Mengapa? Ketenangan, ketentraman, dan damai sejahtera itu jauh dari hidup manusia sekarang ini. Jauh dari keluarga, jauh dari masyarakat. Bahkan justru sebaliknya yang sering terjadi sekarang ini, yaitu kekacauan, kekerasan, ketidaktenangan, terjadi di mana-mana. Jawabannya adalah karena manusia, kita tidak hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pertanyaannya, apa sih hidup dalam kebenaran? Saudara yang terkasih, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti seperti ini. Pertama, hidup sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, tidak menyimpang ke kiri ke kanan, sesuai dengan aturan yang berlaku dan seterusnya. Saya garis bawahi, sesuai dengan aturan yang berlaku. Saudara-saudara yang terkasih, yang kedua dikatakan kemurnian, ketulusan hati, dan sebagainya.
Dan selanjutnya firman Allah berkata dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan melihat dari sisi firman Allah. Firman-Mu adalah kebenaran. Kalau saja kita mau hidup dalam firman Allah, sebab firman-Mu adalah kebenaran, itu sama dengan kita hidup dalam firman Allah. Hidup dalam firman Allah sama dengan kita hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran itu berarti juga adalah kita hidup dalam firman Allah. Dan jika kita hidup dalam firman Allah, maka sudah pasti kita akan mengalami ketenangan. Mengapa? Karena dengan seseorang itu hidup dalam kebenaran firman Allah, maka ia tidak mungkin akan melakukan hal-hal yang tidak benar. Dia tidak mungkin akan hidup melakukan hal-hal yang salah kalau dia hidup dalam kebenaran. Nah, orang yang hidup dalam kebenaran sudah pasti akan menyenangkan orang yang ada di sekitarnya, keluarganya, terlebih menyenangkan Tuhan, karena dia hidup dalam kebenaran. Dia hidup dalam melakukan firman Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, banyak orang sekarang yang tidak hidup lagi dalam ketenangan, alias hidup dalam ketakutan, karena mereka tidak hidup dalam kebenaran. Hanya mereka yang hidup dalam kebenaranlah yang akan mengalami ketenangan, sekalipun keadaan dan situasi kurang bersahabat. Namun Tuhan akan memberikan ketenangan bagi mereka yang mau hidup dalam kebenaran. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, tidak ada cara lain untuk kita bisa tenang hari-hari ini selain kita dekat dengan Allah. Dan yang kedua adalah kita hidup dalam kebenaran. Kebenaran adalah firman Allah. Bagaimana dengan kita yang ada? Mau kita hidup tenang? Hiduplah dalam kebenaran. Pasti kita akan tenang. Hal yang terakhir, bagaimana supaya kita hidup dalam ketenangan? Selain kita harus dekat dengan Allah dan hidup dalam kebenaran, yang terakhir ini adalah hiduplah dalam pelayanan. Mari kita lihat Matius 11 ayat 28 sampai 30 berkata begini. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, hal yang lain akan membuat manusia tenang adalah apabila kita hidup dalam pelayanan. Ini tidak berarti bahwa semua kita harus menjadi pendeta. Tetapi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus terlibat dalam pelayanan. Misalnya, jadi guru sekolah minggu, jadi pemain musik, jadi singers, pemain rebana, menjadi song leader, atau menjadi regu besuk, mengunjungi mereka yang susah. Dan juga barangkali kita bisa membagi sebagian berkat kita untuk orang yang membutuhkan. Itu adalah bagian-bagian pelayanan yang harus kita lakukan. Perhatikan apa yang firman Allah katakan. Bahwa ketika seseorang telah datang kepada Yesus, beban yang berat dilepaskan oleh Tuhan. Tuhan mengganti dengan beban dari Tuhan.
Dan di dalam ayat 29 itu jelas berkata, aku akan memberikan ketenangan bagimu. Orang yang suka melayani Tuhan, yang terlibat dalam pelayanan Tuhan, ada nilai plus yang Tuhan akan berikan kepada mereka, yaitu ketenangan. Perhatikan ayat 29 sekali lagi saya baca. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan mau semua kita yang telah dilepaskan dari beban berat kita, Tuhan mengganti dengan beban yang dari Tuhan, supaya kita semua terlibat dalam pelayanan. Dan beban yang Tuhan berikan itu tidak akan menyusahkan kita, tidak akan memberatkan kita, tapi justru firman Allah berkata, jiwamu akan mendapat ketenangan. Artinya, orang yang terlibat hidup dalam pelayanan, ada nilai plus yang Tuhan berikan, yaitu ketenangan dalam jiwanya. Kiranya kita semua yang mendengarkan firman Allah ini, kita bisa mengambil bagian sekecil apapun dalam pelayanan. Sebab ini salah satu yang bisa memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, jaminan bagi mereka yang hidup dalam pelayanan adalah jiwamu akan mendapat ketenangan. Inilah kebenaran firman Allah. Bagi saya dan saudara yang sedang mengalami ketidaktenangan hari-hari ini akibat pandemi COVID-19, Tuhan berkata, jangan takut, ini aku. Bapak ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, untuk supaya kita tenang hari-hari ini, mari hiduplah dekat dengan Tuhan. Yang kedua, selain kita harus hidup dekat dengan Tuhan, hiduplah dalam kebenaran. Dan yang terakhir tadi, hiduplah dalam pelayanan. Saya percaya kita akan mendapatkan ketenangan sesuai dengan apa yang firman Allah sudah katakan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua, dan biar semua yang sempat mendengarkan siaran ini, kita semua akan mendapatkan ketenangan yang sejati dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri semua. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, dan seterusnya kita nyanyi. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sama-sama kami sudah dengarkan.
Ketenangan hanya berada di dalam Tuhan. Di luar Tuhan kami tidak akan mendapatkan ketenangan. Roh Kudus meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami akan mengikuti apa yang Engkau inginkan di dalam mendapatkan ketenangan itu. Ketenangan hanya dapat kami dapatkan apabila kami hidup dekat dengan Engkau. Apabila kami hidup dalam kebenaran, apabila kami hidup dalam pelayanan. Roh Kudus tanamkan, meteraikan kebenaran ini dalam setiap kehidupan kami. Saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kuduskan semua kami yang akan masuk dalam perjamuan kudus. Dimanapun kami berada, kiranya Tuhan kami dikuatkan melalui perjamuan kudus. Sebagaimana Elia dimampukan Tuhan untuk menjalani hidup ini sampai ke Bukit Allah. Demikian juga kami yang akan makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Kami mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Sehingga kami dapat menjalani hidup ini di hari-hari yang penuh dengan tantangan ini. Terpujilah Tuhan, kami siap masuk dalam perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Tuhan dimanapun saudara berada dan mendengarkan siaran ini. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus dan kita percaya sebagaimana Yesus di dalam perjamuan kudus. Dia mengatakan roti dan anggur itu adalah tubuh dan darahnya. Dan kita tahu semua kita diselamatkan, dikuduskan melalui pengorbanan kematian Yesus di atas kayu salib. Itu sebabnya kita angkat tubuh Tuhan pada tangan kanan kita. Kita percaya ini bukan sekedar roti biasa, tetapi Yesus berkata ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Firman Allah berkata, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kita makan bersama tubuh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita makan bersama. Haleluya. Tubuh yang tidak ada cacat dan celah telah menyatu dengan tubuh kita. Saya percaya sebagaimana Yesus berkata, tubuhku itu adalah makanan yang sesungguhnya. Amen. Saya yakin ada kekuatan baru kita alami. Bahkan yang sakit oleh bilur-bilur Yesus, Amen, kita disembuhkan Tuhan. Kita disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Ada kuasa yang luar biasa di dalam tubuh Tuhan. Kita alihkan cawan pada tangan kanan kita. Kita percaya ini bukan sekedar anggur biasa. Amen. Tapi Yesus berkata ini adalah darahnya. Amen. Kita nyanyi pujian, darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala sakit. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Amen. Oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kita imani, kita minum bersama darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita beri tepuk tangan untuk Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Yesus adalah Allah kita. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Yesus Tuhan kita. Dia yang telah menyelamatkan kita. Dia yang menebus kita dari dosa. Dia yang telah memindahkan kita dari hukuman
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran-Mu. Hanya dekat dengan Engkau, hidup kami akan tenang. Terima kasih Tuhan. Kami juga sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami yakin dan percaya segala sakit penyakit dapat disembuhkan. Bahkan segala masalah yang kami hadapi dapat dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saatnya kami akan membawa persembahan. Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami bawa. Milik Tuhan, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saja saat ini berada, yang sedang menonton siaran kami, saatnya kita akan membawa persembahan. Kita angkat pujian, hanya dekat Allah saja aku tenang. Setiap persembahan yang kita bawa kepada Tuhan, dan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kegiatan kita sepanjang minggu yang berjalan ini. Hari Senin ada doa di tiap-tiap keluarga dimulai pukul 19.00. Kemudian hari Selasa ada doa dan puasa pelwak dimulai pukul 8 dan ditutup pukul 3 sore, buka puasa masing-masing di rumah. Kemudian untuk hari Jumat juga ada doa dan puasa untuk seluruh sidang jemaat. Dimulai pukul 8 dan ditutup pukul 3 sore. Dan juga buka puasa masing-masing di rumah. Untuk ibadah Minggu tanggal 10 Mei 2020, kita tunggu informasi daripada Bapak Gembala. Untuk itu pada pagi hari ini mari kita tetap mendukung di dalam doa pemerintah kita dan para medis yang berjuang memberikan pelayanan kepada setiap pasien COVID-19. Dan juga mari kita tetap memperhatikan anjuran pemerintah, khususnya saat ini kita masih dalam PSBB. Jadi mari kita tetap menjaga kesehatan kita masing-masing, kesehatan pribadi, bahkan kesehatan lingkungan kita dengan mengikuti anjuran pemerintah. Untuk informasi selanjutnya bahwa kami membuka peduli kasih tahap kedua. Untuk itu saat ini sudah ada 7 keluarga yang sudah menyumbang untuk kita bagikan kepada jemaat-jemaat yang terimbas daripada COVID-19. Jadi kami masih membuka bagi simpatisan, bagi jemaat yang berkelebihan, boleh membantu karena ini bagian daripada pelayanan. Terima kasih untuk kita semua, dan pekerjaan selanjutnya terserahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran.
yang sama, serupa, sebanding dengan Engkau. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Itulah Allah yang kami puja, kami sembah, kami percayai di dalam nama Yesus. Kami bangga memiliki Engkau, Yesus Tuhan Allah kami. Engkau tidak hanya menyelamatkan kami dari dosa, tapi Engkau menyelamatkan kami dari keadaan situasi yang menakutkan. Engkau sanggup memberikan ketenangan bagi kami semua. Itu sebabnya kami sangat-sangat bersyukur memiliki Engkau Yesus, Tuhan dan Allah kami. Kami sudah beribadah kepadamu. Saatnya kami akan mengakhirinya. Namun Engkau lihat setiap tangan yang terangkat. Baik mereka yang ada di sini, di rumah masing-masing, di mana saja umat-Mu mendengarkan siaran ini. Kami percaya mujizat-Mu masih ada. Kami percaya bahwa Engkau sanggup menolong kami. Itu sebabnya apapun yang menjadi masalah kami, kesulitan kami, penyakit kami, dan apapun yang membebani kehidupan kami, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ditolong, kami disembuhkan, kami dilepaskan, kami diberi jalan keluar oleh Tuhan. Secara khusus berdoa bagi Nenek Fiona yang sedang sakit di rumah, Ibu Moren yang sakit di rumah, dan juga berdoa bagi Bapak Yohanes Minggu, termasuk juga Oma Agus di masa tua, Bapak Martin KB yang kesehatan terganggu di rumah, juga Bapak Ibu Sihole, dan barangkali ada yang lain yang tidak sempat kami sebutkan, tapi Tuhan kenal di mana mereka berada. Kami lepaskan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami tetap berdoa bagi semua jemaat Tuhan, baik kami yang ada di Makassar maupun di luar Makassar, yang mendengarkan siaran ini. Biar Tuhan terus proteksi kami, lindungi kami, lanjutkan pemeliharaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan Engkau berkati dalam segala kebutuhan hidup kami. Kami tahu Engkau adalah Allah Yehova Yire, sanggup mengadakan bagi kebutuhan kami. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, khususnya mereka yang sedang mengalami PHK dan mereka yang sedang dirumahkan. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Kami yakin Engkau tidak akan membiarkan orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi akan Engkau. Terima kasih. Kami berdoa bagi bangsa negara kami. Tuhan terus beri hikmat bagi Bapak Presiden kami, bagi para menteri, para gubernur, para bupati, wali kota, dan pemerintah sampai di aparat terendah, di dalam Tuhan memerangi COVID-19. Biar Tuhan beri mereka hikmat akal budi, khususnya para medis, perawat yang sedang berjuang Tuhan melayani para saudara kami yang sedang mengalami Tuhan penyakit COVID-19. Tuhan lindungi mereka, pagari mereka, dan mereka melakukan tanggung jawab dengan takut akan Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa berkemurahanlah bagi bangsa kami Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan, supaya kami dibebaskan, dilepaskan dari COVID-19 ini. Bahkan Engkau tahu perekonomian di negara kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, sehingga bangsa kami bisa bangkit kembali, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, terpujilah akan Engkau. Tolong umat-Mu yang jauh dari keluarga, Engkau lindungi juga mereka, Engkau tolong mereka dalam tugas pekerjaan semuanya. Terima kasih, terima kasih. Saudara-saudaraku, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing dengan membawa berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Selamat pagi buat kita semua, selamat hari Minggu, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.